Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Apakah anak-anak tahu apa sih peredaran darah yang ada pada manusia itu? Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Apa saja peredaran darah yang ada pada manusia? Nah, sistem peredaran darah adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh untuk mengedarkan zat, hormon, dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem kardiovaskular berfungsi vital untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Nah, tugas utama dari sistem kardiovaskular adalah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, selain mengantarkan darah, oksigen, dan nutrisi, ada fungsi beberapa dari sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua, melawan berbagai penyakit infeksi. Yang ketiga, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengatur kadar pH dan suhu inti agar tubuh tetap stabil. Yang kelima, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Yang keenam, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ yang melakukan sistem peredaran darah. Pertama, jantung. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi memompa darah. Jantung pada umumnya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan yang dibagi menjadi bilik dan 2 serambi atau atrium. Masing-masing ruangan jantung ini dipisahkan oleh lapisan dinding jantung. Serambi dan bilik kiri jantung berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen keluar dari jantung. Sementara itu, bilik kanan dan serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang masuk ke jantung. 4 ruangan jantung ini juga memiliki 4 katup yang tugasnya menjaga agar aliran darah tetap mengalir ke jalur yang tepat serta mencegah kebocoran jantung. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Secara garis besar, pembuluh darah manusia menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh kapiler. Ketiganya memiliki peran yang berbeda pula. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa darah berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, pembuluh arteri dibantu oleh kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khususnya untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Sebaliknya, pembuluh vena bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Pembuluh darah vena juga terbagi menjadi 2, yaitu vena besar atau vena cava dan vena pulmonalis, yaitu vena paru. Pembuluh vena besar
bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Setelah itu, darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan, pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, ada 4 komponen darah dengan perannya masing-masing. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon, hingga hasil limbah tubuh. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen. Yang ketiga selanjutnya yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Perannya untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit adalah sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol pendarahan. Nah, setelah materi pembelajaran tadi, di sini Ibu ada sebuah lagu agar anak-anak semua dapat menghafal dengan cepat bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen balik jantung. Sepertinya cukup pembelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.